Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di luar sana, bahkan di tempat antum, banyak sekali isu miring, isu liar berkaitan dengan dakwah salafi. Berbagai macam tuduhan, fitnah yang keji yang mereka sampaikan, yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka terhadap dakwah yang mulia ini. Di antaranya mungkin zaman rahmatullah yang kita sering dengar bahwasanya Salafi itu adalah Wahabi. Wahabi itu embrio radikalisme terorisme. Hati-hati dengan keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, jangan sampai terpapar pemahaman radikal seperti Wahabi. Dan seterusnya dari berbagai macam fitnah-fitnah keji, isu-isu liar yang berkaitan dengan dakwah Salafi yang merupakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang 100% insyaallah taala dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam yang kemudian kita wariskan dan kita sampaikan kepada umat. Mungkin kalau dari ustadz kiai tertentu atau dai-dai tertentu yang selama ini merasa geram, merasa resah, merasa risih, merasa terganggu dengan keberadaan ustadz-ustadz salafi yang kemudian melontarkan fitnah-fitnah dan isu-isu liar tersebut, mungkin kita mengatakan wajar karena selama ini mungkin merasa terganggu dengan aktivitas dakwah salafiyah yang mungkin selama ini para ustadz-ustadz atau dai-dai yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW, mengajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita kritiki amalan-amalan dai tersebut atau kiai tersebut, yang dimana amalan mereka ini banyak berbau kesyirikan, banyak berbau maksiat, khurafat, tahayyul bid'ah dan seterusnya, dari amalan-amalan TBC, tahayyul bid'ah, khurafat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian mereka membalas ya dengan fitnah, dengan cacian, dengan makian, di antaranya Idrus Ramli, Islah Bahrawi, kemudian Aqil Sirat dan dai-dai NU yang lainnya yang selama ini memang mereka merasa geram, merasa tidak suka, tidak senang dengan keberadaan dakwah salafi. Tapi zaman Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada yang termakan dengan isu tersebut ya. Mereka kemudian menelan mentah-mentah dari oknum-oknum sang ustadz, sang kiai. Sehingga ya kita kemarin mendapatkan ketika debat publik yang ada di Pekanbaru dari salah satu kandidat calon wali kota, ini ibu siapa saya tidak tahu namanya, yang kemudian mengangkat isu ini. Jadi saking luar biasanya isu liar ini sehingga dia benar dijadikan bahan perdebatan di antara kandidat politik yang ingin menjadi calon wali kota. Yang kemudian di antara kandidat tersebut termakan isu liar, isu fitnah, cacian makian terhadap dakwah salafi yang menganggap bahwasanya dakwah salafi yang ada di Pekanbaru ini adalah dakwah intoleran, tidak kemudian melebur bersama dengan masyarakat. Kemudian mereka mengatakan ini kan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Dan banyak lagi dari orang-orang yang tidak berkompeten berbicara tentang dakwah salafi. Oleh karena zaman Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit saya akan menyampaikan dan membacakan kepada antum bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap dakwah salafi. Jadi tentunya zaman Allah Subhanahu wa taala, dakwah salafi ini adalah bukan sesuatu yang baru. Ini pemahaman yang sudah lama. Bahkan pemahaman ini adalah pemahaman yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya dan kemudian diwariskan dari zaman ke zaman. Di sini saya mendapatkan sebuah tulisan dan artikel bahwasanya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa terhadap dakwah salafi. Apakah fatwa Majelis Ulama Indonesia ini memang melarang keberadaan pengembangan dakwah salafi yang ada di Indonesia, atau fatwa Majelis Ulama Indonesia mencap radikal, teroris, ajaran sesat dakwah salafi atau tidak? Mari kita baca supaya kita ini di atas ilmu, bukan di atas piti kanak-kanak dan piti holo-holo. Ini istilah orang Bugis Makassar. Piti kanak-kanak itu adalah asal menyebut saja, tong kosong nyari bunyinya, atau piti hololoy, atau tidak jelas cara kita memandang dakwah salafi ini. Karena banyak di luar sana orang merasa sotak, merasa pintar, merasa cerdas, kemudian mengatakan bla 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 A B C terhadap dakwah salafi, sementara mereka tidak mau merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Maka tentunya dalam perkara ini menentukan apakah salafi wahabi ini adalah aliran sesat, ajaran sempalan, radikalisme, terorisme atau tidak. Maka mari kita merujuk kepada yang memang badan yang berkompeten untuk menentukan dan menjelaskan kepada umat berkaitan dengan dakwah salafi. Tapi jamaah rahmatullah, tanpa panjang lebar kita baca, maka di sini fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini bermunculan suara-suara sumbang tentang salafi. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Jakarta Utara tentang istilah ini? Silakan baca di bawah ini pandangan Majelis Ulama Jakarta Utara tentang salafi, ya, tentang salaf atau salafi. Dewan Pimpinan Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan keputusan tentang salafi. Keputusan ini dikeluarkan secara resmi dan ditandatangani oleh Ketua Umum Qaimuddin Tamshi, ya, pada saat itu ya, yang menjawab sebagai ketua, dan Sekretaris Umum Dr. Andes Arif Muzakir Manna. Keputusan dengan judul Pandangan Majelis Ulama Indonesia
Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salaf atau salafi itu dikeluarkan di Jakarta 12 Rabiul Awal 1430 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 2009. Ini sudah lama. Sudah lama zaman Rasulullah. Jadi kalau selama ini banyak orang menyebarkan isu-isu liar tentang dakwah salafi, maka ini orang tidak jelas. Maka orang ini tidak membaca Majelis Ulama Indonesia. Maka ini pentingnya kita merujuk. Kalau ada sesuatu ajaran baru, maka lapor kepada Majelis Ulama Indonesia karena mereka berkompeten dalam perkara tersebut. Baik, Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salaf atau salafi. Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara menimbang bahwa pada akhir-akhir ini berkembang kajian-kajian salaf di beberapa daerah yang banyak masyarakat belum memahami makna salaf itu. Baik. Kemudian B, bahwa terjadi kesalahpahaman dalam memahami salaf. C, bahwa muncul vonis sesat kepada keberadaan kajian-kajian salaf. Ini banyak sekali muncul vonis dakwah sesat dari siapa? Kita pahamlah. Ya, dari siapa dan untuk apa? Nah, kita tahu organisasi sebelah ini sering banyak mengatakan soal Wahabi itu radikal, teroris, sering mencap seseorang itu atau kelompok tertentu itu sesat. Padahal mereka ini banyak mencap, ya termasuk dakwah salafi, mereka mencap sesat dan sebagainya. Tapi jamaah rahmatullah, bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara perlu memberikan penjelasan tentang salafi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Masya Allah jamaah rahmatullah. Mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah atau keburukan, kejelekan kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Masya Allah, ini kutipan ayat yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan dakwah salafi itu Wahabi, dakwah salafi itu radikal, terorisme, embrio, macam-macam dan sebagainya, maka tanya kepadanya, dari mana kamu dapat informasi itu? Dan kemudian tanya kepadanya, apakah kamu sudah membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan itu? Sehingga kamu jangan sampai kamu mengatakan dakwah salafi itu intoleran, radikal, terorisme dan sebagainya macam-macam, ABC dan seterusnya. Kamu nanti pada hari kiamat menyesal. Karena boleh jadi apa yang sampai kepadamu itu adalah isu liar untuk memadamkan cahaya-cahaya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai kita termasuk kafilah, berada di kafilah orang-orang Syiah yang ingin meredupkan dakwah-dakwah sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang terjemahannya, dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan, ada perselisihan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Masya Allah. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala sangat tegas bagi kita semuanya. Kalau antum mendapatkan ada sebuah aliran yang antum anggap menyimpang, antum anggap sesat, maka timba dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian menimba dengan akal-akal manusia, perkataan-perkataan manusia tertentu yang mungkin dia marah, yang dia mungkin benci terhadap dakwah salafi, karena ya selama ini dakwah salafi mengingatkan manusia tentang kesesatan mereka, kekeliruan mereka, kesyirikan mereka, bid'ah mereka yang banyak selama ini dilakukan oleh orang-orang di sebelah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang kamu ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajir dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang benar. Kemudian hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau menjawab, siapa yang taat kepada aku masuk surga, dan siapa yang maksiat kepada aku maka ia akan masuk neraka. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat karena memegang perkara tersebut selama kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga masuk ke telaga Al-Kautsar.
Ya, keduanya tidak akan berpisah sehingga masuk ke telaga Al-Kautsar. Hadis riwayat Malik secara mursal. Begitu pula dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, suatu ketika datang para malaikat kepada Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau tertidur. Sebagian mereka berkata ia sedang tidur. Tayyib. Sebagian lain menjawab, matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Mereka berkata, sesungguhnya teman kalian Nabi Muhammad SAW memiliki perumpamaan, maka jadikanlah untuknya perumpamaan. Sebagian mereka berkata, ia sedang tidur. Sebagian lain menjawab, matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Mereka berkata, perumpamaannya seperti orang yang bangun rumah, menyediakan hidangan dan mengundang orang untuk datang. Siapa yang menjawab undangannya, maka ia akan masuk surga, masuk rumah tersebut dan menyantap hidangan. Yang tidak menjawab undangan, maka tidak masuk ke dalam rumah dan tidak menyantap hidangan. Maka berkata, jelaskan makna perumpamaan itu kepadanya agar ia memahaminya. Sebagian mereka berkata ia sedang tidur, sebagian lain menjawab matanya tertidur tetapi hatinya terjaga. Mereka berkata, rumah adalah perumpamaan syurga. Orang yang mengundang adalah Muhammad SAW. Maka siapa yang taat kepada Muhammad SAW, maka ia taat kepada Allah. Siapa yang menentang Muhammad SAW, maka ia telah menentang Allah. Muhammad adalah pembela di antara manusia, antara yang taat dan yang menentang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita lanjutkan memperhatikan keterangan dan penjelasan dari beberapa dai salafi yang telah dikonfirmasi oleh pihak MUI Kota Administrasi Jakarta Utara dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salafi. Pertama, penjelasan tentang apa itu salafi. Salafi atau salaf tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga salafi bukanlah merupakan sekte atau aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakang ini. Masya Allah, zaman teruntuklah, ini sangat hujahnya tegas. Setelah didatangkan beberapa ustadz senior kita, di antaranya Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Abu Qatadah, yang kita banyak menyaksikan video-video mereka berseliweran di media sosial, bagaimana mereka berbicara di Majelis Ulama Indonesia, clear bahwasanya dakwah salaf atau salafi bukan di antara ajaran sesat sebagaimana 10 kriteria ajaran sesat yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian salaf atau salafi adalah nama yang diambilkan dari kata salaf yang secara bahasa seperti orang-orang yang terdahulu. Dalam istilah adalah orang-orang terdahulu yang mendahului kaum muslimin dalam iman Islam dan seterusnya. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian 3, penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru saja muncul, namun telah sejak ada dahulu kala. Kemudian 4, dakwah salaf adalah ajakan untuk memurnikan agama Islam dengan kembali kepada Quran dan Sunan Nabi SAW dengan menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jelas, sangat jelas. Allah. Tidak menjadi bantahan lagi. Kedua, nasihat dan tausiah kepada masyarakat. Hendaknya masyarakat tidak mudah melontarkan kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Nah, ini Masya Allah, zaman teruntuklah, ini himbauan Majelis Ulama Indonesia yang sangat bagus sekali. Kemudian, hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kepada para da'i, ustaz, tokoh agama serta tokoh masyarakat, hendaknya dapat menenangkan serta memberikan penjelasan yang objektif tentang masalah ini kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri sebagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Rabiul Awal 1430 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2009. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, Qaimuddin Tamsih. Maka dengan penetapan ini zaman rahmatullah sangat clear bagi kita semuanya. Ya, mungkin antum banyak bertanya-tanya tentang ajaran salafi yang disebut dengan banyak berkembang penyebutan Wahabi, maka ini sangat jelas daripada ketentuan dan penetapan Majelis Ulama Indonesia yang sebagaimana yang tersebar dengan masyarakat. Jadi kalau ada lagi yang mengatakan dakwah salafi ini dakwah radikal, dakwah teroris dan seterusnya, maka saksikan orang ini pendusta dan tidak berkompeten berbicara tentang dakwah salafi. Karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pandangan mereka terhadap dakwah salafi. Demikian zaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan dan mengatasnamakan dan mencap salafi itu begini dan begitu, maka sampaikan video ini. Ini baca. Apakah ente tidak baca atau ente selama ini hanyalah sebagai seperti orang yang membiak saja mengikuti perkataan-perkataan manusia tanpa di atas hujah dan pernyataan yang sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.